Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartanti dari Ekonomi Syariah. Di sini saya memiliki tugas dari mata kuliah Ekonomi Internasional, yaitu tugas final meresume materi pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Bilateral adalah hubungan yang melibatkan dua negara. Pada hubungan bilateral ada dua bentuk kerjasama. Yang pertama itu bentuk kerjasama regional, dan yang kedua adalah bentuk kerjasama multilateral, yaitu yang pertama, bentuk kerjasama regional adalah hubungan internasional antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN, dan bentuk kerjasama multilateral adalah hubungan internasional Indonesia dengan banyak negara. Dalam hubungan bilateral, kita harus memperhatikan ketiga hal ini. Yang pertama itu memelihara kepentingan nasional, memelihara perdamaian, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Materi selanjutnya yaitu ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Sedangkan impor adalah membeli barang dari luar negeri sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pajak atas ekspor dan impor biasanya dikenakan untuk meningkatkan pendapatan atau untuk melindungi perusahaan domestik dari persaingan barang impor atau tarif. Dumping adalah politik dagang yang menetapkan harga jual di luar negeri lebih rendah dari harga normal. Tujuan dumping adalah untuk meningkatkan pangsa pasar di luar negeri dengan mematikan persaingan. Tujuan utama dari pengenaan tarif pada ekspor dan impor adalah untuk melindungi industri domestik serta mempengaruhi alokasi sumber daya dari berbagai macam industri. Otoritas ekonomi dalam hal ini aparat pemerintah harus benar-benar memahami kebijakan tarif, karena pada gilirannya alokasi sumber daya akan mempengaruhi kesejahteraan rakyat pada umumnya. Terlebih sebagai agen ekonomi, pemerintah memiliki peran ganda. Selain dapat berperan sebagai konsumen, juga dapat pula sebagai produsen untuk barang dan jasa. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan aparat pemerintah berdampak luas. Selain mempengaruhi perubahan harga barang, juga alokasi sumber daya. Dan yang tak kalah pentingnya adalah peran pemerintah selaku pembuat kebijakan, termasuk dalam hal ini penentu tarif serta pemungut pajak. Jadi sebenarnya dalam kegiatan ekspor dan impor tidak terlepas dari oknum-oknum yang ingin mengambil keuntungan di dalamnya, seperti halnya dumping. Demi menguasai pangsa pasar, bahkan rela menurunkan harga barang di bawah harga normal nasional. Materi selanjutnya adalah kebijakan luar negeri Indonesia dalam perdagangan internasional. Ada 7 kebijakan. Yang pertama itu kebijakan politik proteksi. Proteksi ini bertujuan untuk memperluas lapangan pekerjaan, membuat produksi dalam negeri menjadi maksimal, menjaga kestabilan perdagangan internasional, dan memelihara tradisi perdagangan. Yang kedua, kebijakan bea cukai dan tarif perpajakan. Adanya kebijakan ini membuat produksi barang impor dan ekspor makin aman. Tentunya barang yang masuk dengan bea cukai tidak menjadi barang ilegal karena sudah diizinkan oleh suatu negara. Tiga, kebijakan impor. Adapun alasan tersebut yaitu impor barang menjadi turun, harga barang mengalami kenaikan yang tinggi, produksi barang makin meningkat, dan jumlah barang menurun. Adapun alasan tersebut yaitu impor barang menjadi turun, harga mengalami kenaikan yang tinggi, produksi barang makin meningkat, dan jumlah barang menurun. Kebijakan keempat adalah kebijakan politik autarki. Perdagangan internasional ini sangat bertentangan dengan politik perdagangan bebas. Pasalnya, kebijakan perdagangan autarki menekan untuk menghindari pengaruh yang berasal dari negara lainnya. Kelima, kebijakan subsidi. Perlu kita ketahui bahwa kebijakan subsidi merupakan pembatasan yang dilakukan pemerintah untuk menutupi harga barang produksi. Keenam yaitu kebijakan kuota. Perdagangan internasional identik dengan produksi barang yang dikirim ke dalam dan ke luar negara. Tidak semua barang dapat masuk ke dalam suatu negara karena harus dilakukan penjaringan. Tujuan penjaringan yaitu untuk pembatasan kuota supaya barang yang masuk dan keluar negara menjadi seimbang. Kebijakan yang terakhir yaitu kebijakan dumping. Pemerintah mengeluarkan kebijakan perdagangan internasional dumping, yaitu sebagai diskriminasi harga. Materi selanjutnya yaitu World Bank, APEC, OPEC, ASEAN, Uni Eropa, dan pengaruhnya terhadap perdagangan Indonesia. Di
sini saya hanya membahas tentang IMF, bagaimana pengaruh IMF terhadap perdagangan di Indonesia. IMF mendorong kerjasama moneter internasional dan menyediakan sarana kebijakan dan dukungan pengembangan kapasitas untuk membantu negara-negara membangun dan mempertahankan ekonomi yang kuat. IMF juga memberikan pinjaman dan membantu negara-negara serta merancang program-program kebijakan untuk mengatasi persoalan neraca pembayaran ketika pembiayaan memadai dengan persyaratan terjangkau tidak dapat diperoleh untuk memenuhi kebijakan pembayaran internasional neto atau net international payment. Pinjaman IMF berjangka pendek dan menengah sebagian besar didanai dari kontribusi kuota yang disediakan anggotanya. Staf IMF pada umumnya adalah ekonom dengan pengalaman luas dalam kebijakan ekonomi makro dan keuangan. Bank Indonesia mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang dan pengentasan kemiskinan dan menyediakan dukungan teknis dan keuangan untuk membantu negara-negara merenovasi sektor-sektor tertentu atau melaksanakan proyek-proyek spesifik seperti pembangunan sekolah, fasilitas kesehatan, menyediakan air dan listrik, memerangi penyakit, dan melindungi lingkungan. Materi selanjutnya yang akan saya bahas itu wajah Indonesia di mata dunia. Di sini saya akan membahas dari segi sektor pertanian. Sektor pertanian di Indonesia menjadi salah satu aspek penting sebagai roda penggerak ekonomi negara. Hal ini dikarenakan pertanian dari segi produksi menjadi sektor kedua paling berpengaruh setelah industri pengolahan. Sedangkan bila dibandingkan sektor lainnya, pertanian masih berada di posisi teratas selain sektor perdagangan dan sektor konstruksi. Terdapat klaim pemerintah bahwa pendapatan domestik bruto atau PDB pertanian Indonesia meningkat tajam dalam 5 tahun terakhir. Pembangunan pertanian di Indonesia terbukti telah ikut andil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini membuat sektor pertanian di Indonesia dilirik oleh dunia internasional dan mampu mengangkat citra Indonesia di mata dunia, yaitu sebagai negara agraris yang cukup produktif. Tentu saja ini memberikan sinyal Indonesia kian kompetitif di kancah internasional. Dengan sistem yang dibuat, maka masyarakat Indonesia hanya perlu menunggu bagaimana sektor pertanian Indonesia berkembang ke depannya. Materi selanjutnya yaitu saham internasional. Saham internasional adalah saham yang dipasarkan secara global. Tempat perdagangan saham internasional disebut bursa saham. Bursa saham disebut juga sebagai bursa efek yang merupakan tempat untuk memperdagangkan saham termasuk juga instrumen perdagangan lainnya. Pasar saham sama dengan pasar yang lainnya, cuman bedanya di pasar saham yang diperjualbelikan adalah saham. Di pasar saham juga terdapat penjual dan pembeli, terdapat tawar menawar. Dan salah satu fungsi pasar saham yaitu memfasilitasi atau mempertemukan antara perusahaan atau pihak yang membutuhkan modal dengan pemodal atau investor. Pendapatan domestik bruto atau PDB pertanian Indonesia meningkat tajam dalam 5 tahun terakhir. Pembangunan pertanian di Indonesia terbukti telah ikut andil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini membuat sektor pertanian di Indonesia dilirik oleh internasional dan mampu mengangkat citra Indonesia di mata dunia, yaitu sebagai negara agraris yang cukup produktif. Tentu saja ini memberikan sinyal Indonesia kian kompetitif di kancah internasional. Dengan sistem yang dibuat, maka masyarakat Indonesia hanya perlu menunggu bagaimana sektor pertanian Indonesia berkembang ke depannya.
Materi selanjutnya yaitu saham internasional. Saham internasional adalah saham yang dipasarkan secara global. Tempat perdagangan saham internasional disebut bursa saham. Bursa saham disebut juga sebagai bursa efek yang merupakan tempat untuk memperdagangkan saham termasuk juga instrumen perdagangan lainnya. Pasar saham sama dengan pasar yang lainnya, cuman bedanya di pasar saham yang diperjualbelikan adalah saham. Di pasar saham juga terdapat penjual dan pembeli, terdapat tawar-menawar. Dan salah satu fungsi pasar saham yaitu memfasilitasi atau mempertemukan antara perusahaan atau pihak yang membutuhkan modal dengan pemodal atau investor. Selanjutnya itu dampak kebijakan obor kepada Indonesia. Dampak dari kebijakan ini ada dua, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah pembangunan dalam negeri, terutama infrastruktur fisik di berbagai bidang bisa terrealisasi dengan adanya bantuan dana, baik dalam bentuk hibah maupun pinjaman dalam bentuk utang. Kemudian bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dari aktivitas pembangunan yang dilakukan. Dampak negatifnya adalah secara ekonomi akan mengalami ketergantungan utang yang menyebabkan Indonesia sulit untuk melunasinya dalam jangka pendek dan tentu selama proses pelunasan utang itu semua keuntungan dari proyek yang dibangun dari dana pinjaman akan mengalir keluar sehingga keuntungan yang dinikmati masyarakat yang sesungguhnya sangat kecil. Pertumbuhan ekonomi hanya berdampak semu kepada masyarakat karena hanya meningkatkan kuantitas transaksi, volume dan kegiatan ekonomi saja, bukan meningkatkan kualitas pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi. Maksudnya adalah pertumbuhan ekonomi dari kegiatan ekonomi yang didorong dengan dana pinjaman tidak mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang sesungguhnya. Itulah resume dari materi pertemuan pertama yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.